Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Ketua MIDAI IAIDIY, Ketua Dewan Pengawas, juga Ketua PD IAIDIY, Bapak Dr. Apoteker Nanang Munif, sekaligus guru saya. Kemudian Dekan FKIK UMY, Ibu Dr. Wiwi Kusmawati, Kaprodi S1 Farmasi UMY, Ibu Dr. Saptanti, dan juga Kaprodi PSPA FKIK UMY, Ibu Nurul Maziah, dan juga para Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit sharing. Ya, saya kira ini sharing saja sedikit pengetahuan yang sudah kami pahami, karena saya lihat beberapa partisipan yang hadir pada webinar ini ada beberapa guru saya, sehingga ya saya tidak layak sebenarnya untuk memberikan informasi pada pagi hari ini, tapi karena diminta oleh Prodi sehingga ya terpaksa saya ya memenuhi permintaan untuk memberikan sedikit sharing ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing yaitu mengenai karakteristik pengobatan penyakit menggunakan obat herbal. Ya, ini adalah pendahuluan materi, gambaran bagaimana perkembangan obat dari tanaman atau dari herbal, kemudian juga beberapa herbal yang mempunyai khasiat dapat membantu untuk ya pengatasi ya ketika kita bicara tentang COVID-19 ini memang ya perkembangannya sangat pesat ya. Ya, kita mulai dari pandemik yang muncul di akhir tahun atau di awal tahun 2020 ini, muncul pandemik sampai di seluruh dunia ya. Setelah pandemik muncul, kemudian ada juga muncul paperdemic ya, di mana semua jurnal itu menerima paper riset dan berhubungan dengan COVID itu sangat mudah. Nah, bahkan karena tidak banyak yang direview dengan cermat, beberapa paper ada yang di retract, ada yang ditarik, sehingga ya ini kadang juga menjadi pertanyaan kita, ini mana yang bisa kita percaya. Kemudian setelah itu ya akhir-akhir ini muncul pandemik yang baru, yaitu webinar demik ya. Tadi disampaikan Pak Nanang, hampir setiap hari kita bisa mencari acara webinar, bahkan gratis, bahkan dalam satu hari bisa lebih dari 2-3 webinar. Ini saya kira juga pandemik yang bagus, saya kira muncul yang merupakan hikmah dari adanya pandemik COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini sedikit profil saya. Kalau boleh saya bilang, saya ini galur murni dari orang Jogja ya, karena lahir di Jogja, besar di Jogja, sekolah di Jogja, bahkan mengabdi di Jogja, dapat istri pun orang Jogja, sehingga kalau bahasa ngetrennya ya galur murni, kalau bahasa kurang ngetrennya ya kurang gaul gitu ya, karena tidak pernah kemana-mana. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pesan yang selalu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun saat ini kita sudah mulai bersiap menghadapi new normal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, tapi kita bagaimana berusaha ketika tidak sangat penting kita tetap stay at home, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan beberapa panduan kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sehingga kita harapkan pandemik ini bisa segera berakhir di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ya ini pendahuluan. Ketika kita bicara tentang obat herbal, sebenarnya pemakaian obat herbal yang ada di masyarakat untuk pengobatan itu sudah jauh-jauh hari dilakukan. Ya, beberapa sejarah yang tercatat disebutkan bahwa obat herbal ini sudah dikenal mulai dari 2100 sebelum Masehi. Nah, ini di catatan di Babilonia itu ada tanah liat, itu beberapa catatan tentang pemakaian tanaman obat. Kemudian di Mesir juga muncul catatan pengobatan yang kita kenal dengan istilah Papyrus Eber. Ya. Kemudian juga perkembangan terkini Dioscorides menulis Materia Medica yang sampai saat ini juga masih kita kenal ya, ada Materia Medica, dan itu nama dari kumpulan penggunaan tanaman obat atau herbal. Kemudian bagaimana perkembangan jamu di Indonesia? Nah, ini ternyata juga sudah jauh hari, bisa kita trace, bisa kita telusuri. Ya, diantaranya adalah bisa kita lihat pada relief Karma Wibangga. Nah, ini bisa kita lihat di Candi Borobudur ya. Ini ada relief. Di situ orang mengkonsumsi dan juga membuat jamu ya. Kemudian jamu ini juga berasal dari bahasa Jawa, dan ini kata jamu ini kita temukan di naskah kuno, misalnya di Gatot Kaca Sraya, ini karangan Empu Panuloh. Kemudian yang terbaru ada juga Serat Centini, kemudian Serat Kawruh Jampi Jawi tahun 1800-an, ini juga sudah mengupas banyak sekali khasiat tanaman sebagai jamu atau dalam pengobatan. Nah, sehingga saya kira ini juga membuat kita harusnya percaya diri ya, bagaimana ternyata perkembangan jamu baik di dunia catatannya, dan ini jauh-jauh hari sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Kemudian, nah ini di era kolonial juga ada naskah jamu dari beberapa catatan orang-orang Eropa, ada Historia Naturalis, Medica Indie, ini tahun 1600-an, Herbarium Amboinense, kemudian Java's Receptance Book, nah, ini atau buku resep pengobatan Jawa, ini tahun 1800-an. Itu juga sudah ada catatan tentang pengobatan di Jawa. Kemudian ada juga buku tentang Indische Planten en haar Geneeskracht. Nah, ini semoga betul ya cara bacanya ya. Ini bahasa Belanda. Nah, ini juga dikarang oleh Clotenberg dan Verstraete, ini tahun 1900-an. Nah, ini juga catatan tentang tanaman asli di Hindia Belanda atau di Indonesia. Nah, ini sudah banyak ya, baik mulai dari yang jauh bahkan sampai yang baru di era kolonial, itu sudah banyak catatan tentang pemakaian obat tradisional. Nah, sehingga pertanyaannya kenapa saat ini ya perkembangan obat herbal atau obat tradisional di Indonesia ini ya seperti hidup segan mati tak mau ya, sehingga harusnya ini menjadi tanggung jawab kita para rekan-rekan sejawat apoteker yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan obat tradisional ini untuk ya kita mulai lari, mulai bergerak untuk selalu mengembangkan potensi obat herbal yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata ini terkait tanaman herbal itu juga ada beberapa catatan tentang khasiat tanaman yang ada di Al-Quran, yaitu di kitab suci umat Islam. Itu ternyata juga disebutkan ya, di antaranya nah ini di surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sehingga artinya tanaman yang ada di bumi ini insya Allah semuanya mempunyai khasiat, mempunyai manfaat. Ya. Tapi sampai saat ini hanya sedikit yang baru kita ketahui, sehingga ya itu menjadi tantangan kita bahwa
Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan semua ciptaannya yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian, nah ini juga ada beberapa tumbuhan berkhasiat yang disebutkan di Al-Quran, diantaranya ada buah kurma, kemudian jahe, ya, zanzabila, ini disebutkan juga di dalam Al-Quran, dan ini terbukti, ternyata jahe juga mempunyai banyak khasiat pengobatan. Kemudian buah tin, nah atin itu juga banyak khasiat yang ternyata bisa dihasilkan dari konsumsi buah tin ini. Nah, sehingga Bapak Ibu ternyata tanda-tanda catatan tentang pemakaian tanaman, baik di kitab suci maupun juga buku-buku karangan terdahulu itu ternyata sudah ada dan cukup banyak. Nah, ini tergantung kita pelajari, kita kembangkan, kita mau atau tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sekarang ke beberapa pengertian. Apa itu yang disebut dengan pengobatan tradisional? Nah, pengobatan tradisional itu menurut Kemenkes nomor 1076 tahun 2003 disebutkan bahwa pengobatan tradisional itu adalah suatu pengobatan atau perawatan dengan cara pengobatnya yang mengacu kepada suatu pengalaman, keterampilan secara turun-temurun, dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sehingga obat tradisional itu bisa kita gali baik dari pengalaman terdahulu, pengalaman-pengalaman empiris, bisa juga dari penggalian informasi ketika kita belajar atau mengikuti pelatihan, kemudian kita kembangkan. Dan catatannya adalah diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga aturan-aturan ini juga harus kita ikuti. Nah, jangan sampai kita membuat suatu statement ya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, penelitian obat belum selesai, tiba-tiba kita klaim dengan suatu efek tertentu dengan klaim yang sangat bombastis. Nah, saya kira itu mungkin penelitiannya benar tapi masih kurang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, sehingga itu yang perlu kita waspadai, ya. Nah, apalagi akhir-akhir ini kita juga sering mendengar beberapa penelitian yang mungkin baru dalam tahap in vitro ataupun in vivo terbukti, kemudian tiba-tiba langsung dibumingkan. Nah, ini kadang juga akan memberikan ya suatu euforia ataupun bahkan juga ini memberikan informasi yang kurang tepat di masyarakat, sehingga ini yang perlu kita waspadai dan kita harus hati-hati dalam memberikan informasi, ya, karena seperti kita ketahui karena dalam kondisi yang ya masyarakat bingung, tegang, takut, itu mungkin semua informasi yang diperoleh itu dianggap sesuatu yang benar. Nah, kadang itu yang berbahaya bagi masyarakat. Nah, kemudian ini adalah beberapa kriteria dan juga pengertian obat tradisional itu apa, yaitu obat asli di suatu negara yang digunakan secara turun-temurun, baik di negara asalnya maupun di negara lain. Nah, sehingga kita harapkan catatan-catatan sejarah pengobatan yang ada di Indonesia, di Hindia Belanda ini menjadi obat asli Indonesia. Nah, apa itu obat asli? Yaitu suatu obat bahan alam yang ramuannya, cara pembuatan, pembuktian khasiat dan keamanan, serta cara penggunaannya berdasarkan pengetahuan tradisional penduduk asli setempat. Nah, sehingga catatan-catatan sejarah itu saya kira bisa kita gunakan sebagai dasar, ya, bahwa ternyata perkembangan obat tradisional, obat asli yang ada di Indonesia itu sudah sangat banyak. Ya, meskipun mungkin saat ini yang kita kenal juga hanya terbatas, ya beras kencur, kunyit asem, cabai puyang dan seterusnya. Nah, itu ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menemukan. Kita tidak tahu besok anak cucu kita masih mengenal atau tidak. Ya, nanti jangan-jangan membaca tulisan beras kencur itu anak-anak kita sudah tidak paham itu apa itu beras kencur, bentuknya seperti apa. Nah, itu akan bahaya, ya. Padahal itu obat asli Indonesia. Ya, di mana kriteria obat asli ini adalah yang pertama telah digunakan secara turun-temurun minimal selama 3 generasi. Ya,
Kalau ini kita berarti ya dipakai Simbah, Mbah Buyut, Mbah Canggah. Nah, itu 3 generasi. Padahal obat kita itu sudah dari zaman jauh-jauh hari ya, mungkin nggak tahu sebutannya apa ya, gantung siwur atau apa ya. Sampai turunan yang jauh dari kita dulu itu sudah kita gunakan. Kemudian yang kedua, terbukti ya secara empiris meskipun itu aman dan juga bermanfaat atau berkhasiat. Sehingga ya, mari kita berusaha untuk selalu mengembangkan dan melestarikan obat asli ataupun obat tradisional di Indonesia. Nah, kemudian Kemenkes ini juga sudah mengklasifikasikan obat tradisional yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok utama ya. Nah, saya kira ini juga Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Yang pertama ada yang disebut dengan jamu. Nah, ini kita peroleh dari data empiris ya. Belum ada pembuktian secara ilmiah, kemudian berkembang menjadi obat herbal terstandar, di mana ekstrak yang digunakan ini sudah terstandarisasi dan minimal sudah masuk ke uji praklinik. Praklinik itu bisa in vitro, in vivo, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan atau golongan obat fitofarmaka, di mana ini ekstrak yang digunakan sudah terstandarisasi, sudah melalui uji praklinik dan sudah melalui uji klinik. Nah, ini golongan obat yang tertinggi ya. Nah, ini saya juga kurang tahu implementasinya di industri obat tradisional ya, karena sampai saat ini ternyata obat golongan OHT maupun fitofarmaka itu perkembangannya ya masih belum menggembirakan ya. Mungkin kurang dari 10 yang ada di Indonesia ya, obat yang sampai ke tahap fitofarmaka. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan sedikit membahas yaitu ya bagaimana sifat-sifat atau karakteristik pengobatan atau khasiat yang ditimbulkan dengan pengobatan tradisional. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan obat tradisional itu memang formula ramuannya, khasiatnya dan sebagainya itu lebih mengandalkan pada sifat pemakaian secara turun-temurun tadi. Ya, sehingga memang khasiat keamanan itu baru teruji secara empiris, secara umum. Nah, sehingga memang pengembangan obat tradisional ini ke uji-uji ilmiah, uji praklinik, uji klinik itu harus terus kita kembangkan. Nah, sehingga kalau turun-temurun ini ya mungkin dulu awalnya ya trial and error ya. Dulu food gathering, orang mencari rempah-rempah di hutan, kemudian dikonsumsi, kok ternyata sembuh. Nah, mungkin dulu awalnya juga trial and error, kemudian sampai berkembang sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dasar keilmuan dari pengobatan tradisional itu bisa yang bersifat rasional sampai dengan yang tidak rasional. Nah, rasional ini artinya bisa dibuktikan secara saintifik, masuk ke dalam keilmuan, ketika ditrace dengan keilmuan itu match. Tapi mungkin ada juga beberapa pengobatan tradisional itu yang tidak rasional. Nah, dan itu mungkin sampai saat ini juga masih digunakan. Ya, mungkin ada berita memindahkan sakit dari tubuh ke telur. Itu mungkin secara rasional tidak masuk, tapi ternyata juga orang masih banyak yang percaya. Air dicelup batu, ya, di Ponari itu orang tersugesti katanya sembuh. Nah, padahal mungkin itu juga tidak rasional. Nah, sehingga ini memang pengobatan-pengobatan yang ada di Indonesia ini sangat menarik ya ketika kita kaji. Ya. Kemudian juga mekanisme kerja kadang tidak selalu ya jelas ya. Jadi mekanisme aksinya mungkin juga belum spesifik seperti apa, sehingga karena memang juga penelitian belum banyak. Kemudian juga belum semua jenis pengobatan ini mempunyai bukti atas mutu
khasiat, keamanan, kemanfaatan, dan juga keberulangan hasil terapi. Nah, sehingga ini memang kita perlukan uji-uji farmakologi, uji toksikologi dari ramuan obat herbal tadi, sehingga memang ini akan membuktikan ini atas khasiat mutu atau khasiat keamanan, kemanfaatan, dan juga keberulangan. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian yang kelima, ini obat tradisional itu memang pendekatannya adalah pengobatan secara holistik ya. Nah, ini artinya pengobatannya masih bersifat menyeluruh ya. Mengena pada beberapa sistem dalam tubuh. Ya, ini berbeda dengan obat-obatan sintetis ya, di mana targetnya sudah sangat spesifik, sangat jelas. Tapi biasanya untuk obat herbal itu memang masih bersifat menyeluruh. Ya, misalnya bisa dengan cara meningkatkan sistem imun, melancarkan peredaran darah, dan sebagainya. Nah, ini masih bersifat menyeluruh, ya. Biasanya akan berefek pada beberapa sistem dalam tubuh. Kemudian yang keenam, memang dari sifat obat herbal itu secara umum lebih tepat, lebih sesuai untuk digunakan pada pengobatan penyakit metabolik dan penyakit-penyakit kronis. Nah, kenapa? Karena memang mekanisme aksi dari obat herbal, apalagi yang masih jamu, nah itu memang boleh kita bilang aksinya lebih lambat dibandingkan dengan obat-obatan sintetis. Dan karena masih dalam bentuk jamu, itu biasanya dosis senyawa aktifnya itu memang masih tidak terlalu besar. Sehingga ya itu tadi dosisnya masih kecil, sehingga memang aksi pengobatannya itu relatif lambat. Sehingga ini cocok untuk pengobatan jangka panjang. Ya, penyakit metabolik, penyakit kronis itu bisa kita dampingi dengan obat herbal itu biasanya lebih tepat ya. Sehingga memang kita harapkan orang itu tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan sintetis, sehingga biasanya kita sarankan dengan obat pendamping yaitu dengan obat-obatan herbal. Nah, kemudian ini juga Badan POM mengeluarkan ya panduan sehingga bagaimana kita memilih obat herbal yang tepat, ya jangan sampai kita keliru, apalagi itu obat palsu ataupun itu bahkan juga obat-obatan yang berbahaya. Nah, itu panduannya yaitu Badan POM bagaimana cara memilih obat tradisional yaitu dengan klik. Apa itu klik? Yaitu yang pertama kita cek K. K itu kemasan. Nah, apakah kemasannya masih baik, tidak bocor, tidak penyok, dan sebagainya. Kemudian L itu kita cek labelnya. Apakah sudah memenuhi kriteria, ya ada berat bersih, produsen, izin edar, komposisi, dan sebagainya. Kemudian, nah izin edar itu sendiri, I ya, itu izin edarnya kita cek apakah sudah tepat, apakah itu resmi ataupun itu palsu, dan yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Nah, sehingga di kemasan obat tradisional itu pun juga harus dicantumkan waktu kadaluarsanya, sehingga jangan sampai kita juga mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa. Ya, sehingga ya ini dasar panduan umum bagaimana kita memilih obat herbal yang ada di pasaran sehingga jangan sampai kita tertipu. Ya, dengan iklan yang booming, kadang kita memilih obat itu ya berdasarkan iklan tadi. Ya, kadang tidak rasional ya kan ya. 5 hari berat badan turun 10 kilo. Nah, itu olahraga yang berat pun mungkin belum bisa ya, tapi kok obat herbal mengatakan atau mengiklankan sangat bombastis. Nah, itu saya kira perlu kita waspadai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk lebih spesifik. Kita akan sedikit mengenal ya beberapa herbal yang dapat membantu pengatasan untuk COVID-19 ini ya. Ya, meskipun memang ini perkembangannya sangat dinamis ya, beberapa berita, beberapa penelitian sudah menyebutkan beberapa herbal bisa digunakan, tapi ya sekali lagi kita harus hati-hati ya.
ini adalah beberapa mekanisme dari obat herbal yang dapat membantu dalam pengatasan dari COVID-19. Nah, ketika kita rangkum, minimal ada 3 mekanisme ini yang bisa kita gunakan dari herbal itu. Yang pertama adalah obat herbal yang dapat bersifat sebagai imunomodulator dan antioksidan. Nah, ketika obat herbal terbukti mempunyai efek ini, maka ini kita harapkan bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Sehingga ya kita ketahui bahwa COVID ini menyerang manusia atau masuk ke dalam tubuh itu ketika sistem imun kita itu turun. Ya. Sehingga kita harapkan dengan mengkonsumsi obat herbal sebagai imunomodulator ini, kita harapkan bisa mencegah ataupun ya bisa membantu mengobati. Kemudian yang kedua, juga obat herbal yang terbukti bisa berefek sebagai pelega tenggorokan dan juga sebagai ekspektoran. Ya, ini diharapkan mampu memperlancar pernafasan dan juga menghilangkan dahak ya, karena kita ketahui ternyata virus SARS-CoV-2 ini menyerang spesifik di paru-paru ya, di mana efeknya di situ akan muncul badai sitokin, kemudian muncul dahak yang banyak sehingga pasien akan mengalami gagal nafas dan seterusnya, sehingga itu yang akan menjadi berbahaya. Nah, sehingga herbal yang bisa berefek sebagai pelega tenggorokan dan ekspektoran ini juga mempunyai kans untuk membantu pengatasan COVID. Kemudian yang ketiga juga ya karena COVID ini disebabkan karena karena virus, maka tanaman yang sudah teruji dan berefek sebagai antivirus itu ya jelas bisa membantu dalam pengatasan COVID-19 ini. Meskipun mungkin risetnya dari tanaman itu spesifik ke COVID-19, itu ya sampai saat ini belum banyak ya, karena COVID-19 kan penyakitnya masih baru ya, sehingga mungkin riset-riset spesifik ke SARS-CoV-2 juga belum banyak. Nah, karena kondisi tadi ya, masyarakat tegang, khawatir, sehingga muncul banyak sekali herbal-herbal yang ada di pasaran dan orang melabeli dengan ya anti COVID misalnya, jamu anti COVID, ada juga ini yang dari Satgas lawan COVID itu namanya Herbavit. Kemudian ada juga empon-empon corona dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini harus kita kaji, isinya apa, klaimnya seperti apa dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah gambaran beberapa herbal yang bisa kita gunakan. Dan ini saya ambil dari buku Saku Obat Tradisional untuk Daya Tahan Tubuh. Nah, ini dikeluarkan oleh Badan POM terbaru tahun 2020 ya. Nah, ini tanaman yang direkomendasikan oleh Badan POM ini diantaranya adalah ini. Nah, ini kalau saya lihat adalah memang tanaman yang umum digunakan di masyarakat, mudah kita temui, dan juga mempunyai khasiat yang berhubungan dengan pengatasan COVID-19. Ya. Di antaranya apa? Yaitu ada herba sambiloto, herba meniran, rimpang jahe, jambu biji, ada juga rimpang kunyit, dan rimpang temulawak. Nah, ini Badan POM juga sudah menyebutkan beberapa dosis yang bisa digunakan dan cara pengolahannya. Nah, di sini disebutkan bahwa simplicia itu bisa kering, bisa segar, itu bisa direbus dengan air, kemudian atau bisa juga diseduh. Nah, dengan air panas, kemudian kita konsumsi. Nah, ini adalah beberapa penelitian terkait beberapa tanaman tadi ya, dan ini juga disebutkan di dalam buku Saku tadi. Dan ini sudah terbukti beberapa riset yang dilakukan. Ya, di antaranya ini sambiloto tadi, senyawa aktifnya adalah andrografolit dan lain-lain. Ini secara in vivo, bahkan juga ada uji klinik. Ini hubungannya kepada pasien infeksi saluran nafas atas dan juga ke pasien HIV. Ini ada efek positif yang ditimbulkan. Sehingga ini juga direkomendasikan oleh Badan POM. Kemudian ada juga kunyit, curcuma longa, ini beberapa uji in vivo yang sudah dilakukan.
efeknya bisa sebagai antioksidan, imunomodulator, antivirus, antiinflamasi, dan sebagainya. Kemudian ini jambu biji. Nah, ini diuji in vivo sebagai imunostimulan, antiinflamasi, dan pernah juga diuji klinik sebagai antivirus. Nah, ini saya baca ini tapi adalah sebagai pada virus rotavirus ya, infeksi saluran cerna. Kemudian, nah ini juga terkenal ya di masyarakat, yaitu herba meniran atau Phyllanthus niruri. Ini juga sudah teruji secara in vivo. Kemudian juga uji klinik ke pasien TB. Nah, ini diharapkan memang bisa membantu untuk pengatasan COVID-19. Kemudian juga ada jahe. Nah, ini sebagai imunostimulan, antiinflamasi. Tadi juga di Al-Quran disebutkan jahe ini juga muncul dalam ayat Al-Quran. Dan ini terbukti. Ternyata ya ada match, hubungan erat ya antara kitab suci, catatan-catatan terdahulu dengan penelitian yang berkembang sampai saat ini. Nah, sehingga ini beberapa yang direkomendasikan. Mungkin ada juga herbal yang lain yang saat ini juga booming ya. Misalnya kemarin eukaliptus gitu ya. Ya itu sempat dibumingkan juga gitu ya, dan beberapa herbal yang lain. Ya, tapi ini menurut edaran Badan POM ini adalah beberapa tanaman tadi yang sudah kita lihat yang direkomendasikan bisa membantu pengatasan karena efeknya sebagai peningkat daya tahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian ya pendahuluan materi dari kami, sedikit sharing ya. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri ada titipan sponsor. Silahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada putra-putri ataupun saudara yang ingin melanjutkan kuliah, bisa mendaftar di UMY. Saat ini masih kita buka melalui jalur prestasi.umy.ic.id. Dan menurut, nah ini alhamdulillah menurut for ICU, tahun terbaru itu kita masuk peringkat 1 perguruan tinggi swasta terbaik di DIY dan juga peringkat 2 perguruan tinggi swasta terbaik di tingkat nasional. Dan juga untuk PSPA saat ini kita juga membuka pendaftaran, masih kita buka, dan kita juga menerima pendaftaran dari lulusan S1 luar UMY. Sehingga silahkan Bapak Ibu sekalian yang tertarik bergabung dengan kami, silahkan bisa untuk segera membuka website yang ada di UMY. Ya, jadi insya Allah kita siap untuk mencetak lulusan-lulusan apoteker yang unggul dan islami. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.